Ini adalah wajah Joko Widodo alias Jokowi saat maju dalam Pilkada Solo pada 2005. Kala itu, ia yang berpasangan dengan Efek Hadi Rudiatmo memenangi Pilkada dengan perolehan suara 36,62%. Diusung PDI Perjuangan, duet Jokowi-Rudi mengalahkan 3 pasangan calon lainnya. Untuk kali pertama, Jokowi yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha mebel ini duduk di kursi wali kota Solo. Salah satu keberhasilan Jokowi yang selalu digadang-gadang selama memimpin Solo adalah memindahkan ratusan pedagang kaki lima atau PKL tanpa bentrokan. Sebanyak 900 PKL yang berjualan di pusat kota Solo, tepatnya di Taman Banjarsari, dengan ringan kaki mau pindah ke Pasar Klitikan. Keberhasilan Jokowi dalam memindahkan PKL tanpa perlawanan diklaim buah dari komunikasi merakyat yang dijadikan andalannya dalam memimpin. Pria kelahiran 21 Juni 1961 ini mengaku selalu mengedepankan komunikasi yang manusiawi, sehingga tercipta kesepahaman dan kesepakatan bersama. Jokowi pun terbiasa mendekatkan diri dengan anak-anak, seperti yang dilakukannya saat berkunjung ke salah satu sekolah. Ia tanpa sungkan makan bersama dengan murid-murid SD dengan lauk tahu dan tempe. Sejak dulu, citra sederhana dan merakyat tidak pernah lepas dari sosok Jokowi. Tak heran dengan polesan seperti itu, ia berhasil menjadi wali kota Solo untuk periode kedua. Ia pun dikenal sebagai pemimpin yang mempunyai visi jelas dan selalu bekerja keras. Salah satunya adalah ketika ia dengan bangga memamerkan mobil jenis SUV pada awal Januari 2012. Mobil yang digadang-gadang dirakit anak SMK dan diberi nama SMK itu, kemudian dijadikan kendaraan dinas Jokowi sebagai wali kota Solo. Namun belum tuntas menjadi wali kota, Jokowi mau diboyong ke Jakarta untuk menjadi calon gubernur. Awalnya ia ogah maju Pilkada Jakarta, lantaran merasa tidak ada potongan menjadi gubernur. Itu diucapkannya pertengahan Januari 2012. Tapi pada Maret 2012 ucapan Jokowi berubah. Ia mengaku siap maju Pilkada karena ditugaskan partai politik demi menjalankan amanat negara. Didampingi Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada 19 Maret 2012, Jokowi akhirnya mendatangi kantor KPUD Jakarta untuk daftar sebagai calon gubernur wakil gubernur. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra ini akhirnya mengumpulkan suara terbanyak di putaran pertama dan dinyatakan sebagai pemenang Pilkada di putaran kedua. Selama menjadi gubernur Jakarta, Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang doyan belusukan. Ia mengaku lebih suka terjun langsung untuk bisa menggali masalah dan menyerap aspirasi masyarakat. Tak heran, saat meninjau lokasi banjir di daerah Tebet, Jakarta Selatan, Jokowi yang memakai kemeja putih dan celana hitam langsung membuka sepatu dan menggulung celananya hingga sebatas dengkul, lalu menerobos banjir. Salah satu aksi monumental Jokowi saat menjadi gubernur Jakarta adalah masuk gorong-gorong, seperti yang dilakukannya di bilangan bundaran Hotel Indonesia. Kendati menggunakan seragam korpri, Jokowi tidak sungkan memasuki tempat yang identik dengan aroma bau dan sarang tikus itu. Cara seperti itu ternyata berhasil menyihir rakyat Indonesia, sehingga memberikan suaranya kepada Jokowi dalam Pilpres 2014. Kendati sempat mengaku tidak tertarik maju dalam Pilpres karena ingin fokus membenahi Jakarta, tapi lagi-lagi omongan Jokowi tidak selaras dengan perbuatan. Selain terbilang masih baru menjalankan amanat sebagai gubernur Jakarta, Jokowi merasa bukan pengurus atau ketua umum partai, sehingga dirinya tidak mungkin maju sebagai calon presiden. Kendati Jokowi mengaku ingin fokus membenahi Jakarta, tapi fakta berkata lain. Pada 19 Mei 2014, Jokowi didampingi Yusuf Kala mendatangi kantor KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Setelah melalui pertempuran politik yang sengit, Jokowi JK mengalahkan Prabowo Hatta yang diusung banyak partai politik. Kemenangan serupa terulang dalam Pilpres 2019. Jokowi lagi-lagi mengalahkan Prabowo yang maju bersama Sandiaga Uno. Dengan dalih rekonsiliasi politik, Jokowi mengajak Prabowo dan Sandiaga Uno masuk ke jajaran kabinet. Prabowo jadi Menteri Pertahanan, sedangkan Sandi Menteri Pariwisata. Setelah menjadi rival dalam 2 kali pemilu, Prabowo akhirnya menjadi pembantu Jokowi. Kebersamaan mereka ternyata berlanjut sampai Pilpres 2024. Kendati jabatan presidennya sudah habis jatah, Jokowi belum tamat. Ia mendorong anak sulungnya untuk menjadi wakil Prabowo dan berhasil setelah mengutak-atik undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jokowi dinilai sebagai presiden yang paling sukses di Indonesia. Ia berhasil mengantarkan anak sulungnya jadi wakil presiden.
Lalu menantunya jadi gubernur, dan anak bungsunya jadi ketua umum partai politik. Namun belakangan ini Jokowi tengah didera isu yang tidak sedap. Kabar soal dirinya menggunakan ijazah palsu berhembus kencang hingga berbuah saling lapor ke polisi. Selain itu, Jokowi dikabarkan menderita penyakit langka bernama Stephen Johnson Syndrome. Namun hal itu dibantah ajudan Jokowi. Wajahnya yang berubah total penuh ruam lantaran alergi kulit. Sebagian warganet menyebut itu sebagai ajab bagi Jokowi yang dinilai tukang tipu dan perusak tatanan demokrasi di republik ini.